Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman wanita, kembali lagi bersama saya Uliana Umifa di podcast Pesona Wanita, ruang inspirasi untuk para perempuan hebat. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas yang seru banget nih, yaitu mengenai kreativitas tanpa batas, kisah inspiratif seorang content creator. Wow. Menarik banget ya. Kita akan ngobrol bareng sosok perempuan yang bukan hanya kreatif, tapi juga konsisten berkarya di bidang dunia digital, teman-teman. Langsung aja yuk kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Mbak Dwi Arsa. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih ya udah diundang di podcast ini. Aku sangat seneng dan excited banget. Terima kasih juga untuk Mbak Arsa sudah hadir di podcast Pesona Wanita. Nah, gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah ya untuk hari ini baik. Alhamdulillah. Ya, sehat walafiat, harus disehat-sehatin dong. Amin, kan? amin. Oh ya, tahu nggak sih kenapa aku pakai baju pink? Wah, kenapa tuh? Aku juga pink nih Mbak kebetulan. Ini khusus banget ya Mbak ya, Wow. khusus untuk acara di Pesona Wanita ini. Karena wanita identiknya dengan warna pink ya Mbak ya. Iya, jadi gini, ternyata nggak cuma cowok aja yang bisa berproses dan berkarya, tapi cewek juga bisa ya teman-teman ya. Betul, gitu. betul. Jadi melambangkan perempuan nih kalau kita pakai baju pink ya. Nah, kayak gitu. Nggak janjian tapi bisa sama ya Mbak, ada satu hati pink, berarti kita. Waduh. Sampai makeup detailnya juga warna pink ya Mbak. Harus dong. Lebih cantik banget Mbak hari ini Kamu nih. juga cantik. Terima kasih ya Mbak ya. Cantik ya kan. Nah, sekarang kesibukan Mbak apa nih Mbak? Oke, kalau untuk sekarang sih kesibukannya ini baru kuliah ya, di semester akhir. Jadi mohon doa ya teman-temannya semoga lancar gitu. Jadi di selang-selang kuliah juga aku fokus ke konten gitu. Jadi konten kreator di berbagai macam platform gitu, ada di Instagram, di TikTok, Facebook, YouTube. Cuman untuk fokusnya sekarang ke Instagram sih Kak, kayak gitu. Wow. Terus di sela-sela itu juga lagi ngembangin dan juga fokus ke beberapa bisnis kecil-kecilan lah gitu. Oh, jadi di bisnis juga antara ya? Jadi datanya ada Narsaflo itu bergerak di bidang floris gitu. Jadi teman-teman yang mau ya, yang lagi cari-cari bunga atau buket bisa gitu ya mungkin ya. Betul banget gitu. Terus ada lagi di bidang kreatif agensi itu ada Narsa Kreatif Kak. Itu di bidang kayak social media marketing segala macam gitu. Kita buat bantu UMKM yang bingung untuk mengelola bisnisnya, itu juga bisa hubungin saya ya teman-teman ya. Hubunginya di mana itu Mbak? Kasih tahu dong Instagramnya. Oh ya, jangan lupa untuk follow Instagramnya dewi.arsa. Dewi.arsa. Oke, jangan lupa. Juga ada lagi bergerak di bidang ini properti furnitur tuh ada Homzi. Di situ kayak bergerak di bidang furnitur Jepara kayak gitu. Oh, itu punya keluarga Mbak atau punya Mbak sendiri nih bahkan? Ini apa ya, gabungan sih Kak itu gitu. Jadi jangan lupa untuk kalau mau tanya-tanya jangan lupa untuk calling. Terus kalian promosi sih. Gak apa-apa dipersilahkan juga. Itu sih untuk kesibukannya tuh ke saat itu sih. Oke. Ini kan kita mau bahas tentang konten kreator ya Mbak ya. Betul. Nah, tapi sebelum bahas itu, boleh dong Mbak untuk kenalan dulu ke teman-teman wanita. Mbak itu alamatnya di mana, hobinya apa, terus aktivitas sehariannya apa, ngampus di mana dan prodi apa kalau perlu, atau juga kalau perlu siapa sih, ada punya pacar gak sih Mbak? Aduh, kelihatannya kok jomblo ya. Iya. Oke, Waduh, jomblo nih. Halo teman-teman semuanya yang belum kenal, kenalin namaku Dewi Arsa ya. Bisa dipanggil Dewi, bisa dipanggil Arsa, saya juga boleh sih sebetulnya. Jadi untuk sekarang lagi di semester 7 ya, prodi Desain Komunikasi Visual. Dan untuk alamatnya sekarang stay-nya di Jepara sih Kak, gitu. Dan sekarang sih memang fokusnya tadi sih kuliah sambil ngonten dan ngembangin beberapa bisnis kecil-kecilan lah. Selagi muda apa sih yang nggak kita kejar gitu kan. Betul. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan konten kreator nih Mbak. Boleh kan? boleh banget. Nah, mungkin bisa diceritain Mbak gimana sih awal mula Mbak masuk ke konten kreator dan sudah berapa lama nih? Oke, jadi kalau misalnya untuk awal mulanya itu sebenarnya udah lama ya teman-teman ya. Aku tuh mulai itu dari lulus SMA, berarti sekitaran kurang lebih 4-5 tahunan gitu ya. Jadi dulu itu ya awalnya kayak ngonten
biasa iseng-iseng gitu kan. Terus akhirnya banyak yang relate, akhirnya kita fokusin di situ. Terus akhirnya waktu itu kita pecah telur, waktu itu kita bisa dapetin cuan nih dari content creator kayak lewat endorse segala macam gitu. Tapi kalau misalnya untuk ke fokus di bidang ini personal branding dan juga public speaking itu baru sekitar waktu kuliah 3 tahunan Kak gitu. 3 tahunan berarti ya. Oh, lumayan lama ya Mbak ya. Lumayan lama. Apa sih hal yang membuat Mbak terjun ke dunia ini? Hal pertama apa? Hal yang pertama itu adalah aku melihat itu peluang sih. Mungkin awal mulanya kali ya. Iya. Waktu COVID dulu itu kan kita serba dibatasin ya. Betul. Kayak macam-macam kita dibatasin, keluar pun kita dibatasin gitu. Jadi aku mikir gimana caranya ya Mbak ya. Kita tuh tetap bisa berkarya, kita tuh tetap bisa menghasilkan tapi di rumah aja gitu loh. Nah, salah satunya lewat konten itu. Dan dari situ tuh kayak banyak yang relate dan akhirnya waktu masuk ke perkuliahan itu juga sebenarnya dulu tuh sebelum masuk terjun ke personal branding dan juga ini edukasi ya, itu dulu itu sebetulnya agak terkendala sih Kak, karena dulu tuh aku yang tipe kal mahasiswa gini, tau nggak sih kuker, apa itu kuker? Apa itu? Kuliah kerja Oh, kuliah kerja. Jadi tuh kita tuh terkendalanya tuh apa di waktu gitu loh. Jadi gimana caranya kita tetap bisa bersosialisasi sama orang, terus gimana caranya tuh orang tuh kenal sama kita gitu kan. Dan aku juga ada beberapa jualan dan gimana caranya orang bisa tahu ya jualanku tanpa aku harus kasih tahu satu persatu gitu loh. Nah dari situ aku akhirnya membangun personal branding. Ya emang cukup lama dan prosesnya agak sulit sih waktu itu Kak. Cuman akhirnya sekarang pecah telur juga gitu. Berarti yang memotivasi Mbak untuk lebih dalam tentang personal branding sama tentang public speaking itu apa Mbak? Jadi gini, karena aku pernah ada di posisi itu ya, aku pernah ada di posisi yang kayak bingung ya cara bangun personal branding, terus bingung cara ngomong public speaking kayak gini gimana caranya gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ingin membantu teman-teman mahasiswa tentunya ya, buat teman-teman semua yang kayak kebingungan, yang insecure mengenai perihal public speaking, takut ngomong, gemeter, presentasi kayak gitu, dan juga buat teman-teman yang masih bingung cara membangun personal branding bagi mahasiswa dan yang lainnya, aku mau fokusnya di situ ngebantu gitu. Begitu ya Mbak. Yes. Tadi Mbak juga menjelaskan kan kalau Mbak tuh sambil kerja, bahkan Mbak juga kuliah dan membuat konten sebagai konten creator. Nah itu cara Mbak membagi waktunya gimana? Apa yang Mbak prioritaskan dan gimana itu? Oke, ini pertanyaan bagus banget ya. Kadang kan kok bisa sih Iya, gitu loh serba. Mbak. Ya Allah Mbak Jojani ya. Agak-agak mumet ya Mbak ya. Cuman ya gimana caranya kita bisa mengschedule jadwalnya gitu sih. Kalau misalnya dari aku ya, dari tips dari aku tuh memang harus dijadwal dulu gitu loh. Jadi di mana waktu untuk kita fokus kuliah, ngerjain tugas, terus kita fokus untuk kerjaan, freelance, dan kita fokus untuk konten. Itu kita harus jadwal misal satu hari kita mau ngerjain apa dulu. Yang diprioritasin apa dulu nih, kayak gitu. Tapi misal ada yang nggak sesuai ekspektasi kita, gimana sih Mbak? Soalnya kan anak zaman sekarang kalau sudah nggak sesuai ekspektasi ya Mbak ya, pasti kayak wah langsung down gitu. Down gitu. Iya, kalau misalnya konten kita wah ternyata lagi sepi atau dihujat, gimana sih cara Mbak menanggapi hal tersebut? Kayak dikritik-kritik gitu ya Mbak dikritik-kritik. ya, dihujat gitu ya. Waduh, sakit hati itu Mbak. Betul ya. Ya, itulah namanya bagian dari proses ya Mbak Iya, ya betul gitu. sebenarnya. Jadi kalau semisalnya ada yang bikin kita down, bikin kita kayak merasa Insecure. jatuh gitu ya, insecure. Kalau dari aku tuh inget gitu loh, kayak dulu itu memulai ini semua itu untuk apa gitu loh. Jadi selesaikanlah teman-teman ya, selesaikan apa yang kamu mulai kayak gitu. Oke, menyelesaikan apa yang kita mulai. Gitu. Jangan baru di tengah jalan down ya udah deh. Hengkang kayak gitu, jangan. Karena perjalanan tuh nggak semulus itu ya Mbak ya. Yes, betul Nah, sekali. mungkin boleh diceritakan nih pengalaman Mbak, ada nggak sih tantangan menjadi seorang konten creator? Ya kalau dibilang tantangan tuh kayaknya di semua bidang ada kali Iya, ya. betul Mbak. Nah khususnya kalau misalnya di bidang konten creator tuh jelas banget ya. Waktu itu tantangannya tuh lebih simpelnya tuh gini Kak. Banyak orang yang pengen jadi konten creator tapi bingung mulainya tuh dari mana. Padahal itu simple banget ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau jadi konten creator sebenarnya simple, mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya Mbak ya. Kadang
pernah nggak sih ketemu sama orang kayak pengen mulai tapi gini, nanti dia Mbak ya, wong HP ku tuh nggak yang bagus, HP ku betul. cuman Android Mbak, aku Iya. nanti dulu tak nabung dulu Mbak buat Buat beli beli HP, iPhone ya gitu sampai ya Mbak ya. kapan, Betul, ya betul. kan gitu loh. Jadi akhirnya Mbak menunda-nunda gitu kan. Terus mau bikin video, nanti Mbak aku belum punya studio yang prepare ya Mbak gitu Belum loh. siap gitu ya Mbak. Belum siap. Yo, sampai kapan pun juga nggak akan jalan gitu loh. Jadi tantangannya itu ada di mindset kita sendiri, gimana caranya kita bertumbuh dan juga berkembang gitu. Kalau misalnya soal dikritik, dihujat itu bisa dibilang emang bagian dari proses. Kalau dari aku pribadi gini, hujatan atau kritikan itu memang kadang ada yang negatif dan juga ada positif. Kita saring dulu nih gitu. Mana kritikan yang bisa untuk membangun kita lebih baik, terus kita evaluasi, dan mana yang kritikan yang cuman buat nyinyir gitu. Betul. Jadi bisa dibilang apa ya? Proses dan konsistensi itu tuh lebih penting daripada validasi teman-teman gitu. Oke. Jadi ya nggak apa-apa, dikritik itu boleh, dihujat itu boleh, tapi bagaimana kita bisa tumbuh menyikapinya juga dengan positif dan tumbuh lebih baik, berkembang lebih baik kayak gitu. Bahkan kadang-kadang kritik itu tuh menjadikan diri kita lebih kuat juga nggak sih Mbak? Kayak lebih Betul. maju, lebih oke aku akan buktiin dari omongan itu tuh nggak benar gitu kan. Yes, betul girls. sekali. Ya. Iya kan Mbak ya? Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana sih cara Mbak Arsa bikin konten tuh supaya menarik gitu? Waktu pecah telur itu tuh gimana Mbak? Oke, ini penting ya. Oke, ini bisa dijelaskan 2 SKS ini kalau Waduh, ini 2 jam ini. bikin konten yang menarik gitu. Sebetulnya konten itu banyak hal ya. Konten ini kalau misalnya kita dikategorikan tuh banyak hal. Jadi kayak ada konten promosi, konten branding, terus kita ada konten apa namanya? jual gitu loh. Jadi tinggal kita mau fokusnya kemana nih. Kalau misalnya dibilang gimana caranya bikin konten menarik, itu kita fokusnya bening ke storytelling, ke ceritanya gitu. Kita kayak ambil contoh aja ya Mbak ya. Kita ambil contoh tadi si Narsaflo, itu kan dia jualan buket tuh ya, kayak buket bunga gitu. Orang kalau misalnya disodorin sama barang buket, kira-kira beli nggak? Misalnya gini, Mbak kamu mau beli ini nggak? Kurang menarik sih ini Mbak. Apa tambah kok tiba-tiba gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita balut ya teman-teman dengan storytelling dan cerita, semisal ini buket bunga kali ya gitu. Kita balut nih, oh ternyata buket bunga ini tuh sebagai bentuk rasa kasih sayang. Jadi cara kita untuk menyampaikan rasa kasih sayang tuh nggak perlu mahal, cuman kasih bunga itu sudah feel-nya tuh udah ada gitu loh. Jadi orang ketika melihat bunga itu bukan lagi kayak, oh ini bunga mawar warna merah, tapi ngeliat kayak, ih ini kayaknya kalau misalnya aku kasih ke doi kayaknya dia bakal seneng deh. Ada gitu. maknanya ya Mbak ya? Ada maknanya, ada storytellingnya di situ gitu. Oke. Nah menurut Mbak dalam pembuatan video, nah ini tuh lebih penting visualnya, terus apa pesannya atau kedekatannya dengan audiens nih Mbak? Nah, pertanyaan bagus ya itu. Sebetulnya kita lebih cenderung kemana nih gitu. Sebetulnya semuanya itu saling terikat ya Mbak ya aslinya ya. Cuman kalau untuk fokusnya itu adalah dari bagaimana kita untuk menyampaikan pesannya gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan pesan yang kita ingin sampaikan kepada audiens itu sendiri gitu loh. Jadi audiens juga merasa, oh ternyata yang dimaksud video ini tuh kayak gini gitu loh. Jadi lebih ke cerita dan penyampaiannya gitu Cerita loh. dan penyampaiannya. Jadi kalau semisal ada konten yang visualnya bagus, oke, bagus aja. Tapi kalau secara penyampaian nggak jelas, kayak ini video kontennya soal apa ya percuma gitu loh. Jadi lebih Mbak itu lebih menilainya dengan penyampaiannya ya Mbak ya? Yes, betul. Oke. Nah sekarang Mbak menjadi content creator ini sendiri mengerjakan semuanya atau ada timnya nih Mbak? Oke, kalau dulu itu memang apa-apa sendiri ya. Sendiri dulu. Apa-apa sendiri. Cuman kalau untuk saat ini, alhamdulillahnya kita udah ada tim gitu. Jadi kalau semisalnya untuk video lebih ke branding atau kita mau visit untuk branding UMKM, kita ada tim. Jadi lebih prepare daripada aku sendiri gitu. Wah, berarti Mbak Arsa ini pendapatannya sudah lumayan ya Mbak ya? Aduh. Udah jangan kebeli gitu. apa aja nih Mbak? Bisa diceritain dong ke teman-teman untuk inspirasi nih. Lebih kalau untuk kebeli apa aja sih ya, alhamdulillah semuanya sudah tercukupi ya. Maksudnya lebih prepare lah daripada sebelumnya. Udah bisa
bayar UKT sendiri. Iya, jadi dari semester 1 Mbak ya, aku dari semester 1 sampai semester sekarang itu kalau untuk pembayaran UKT itu alhamdulillahnya sudah bisa Wah, untuk luar include biasa sendiri gitu. sekali Tapi ya kita harus teman-teman. kerja keras ya, ingat ya kita harus kerja keras teman-teman, gak ada yang instan pokoknya di dunia ini tuh Gak ada gitu. instan, betul-betul. Kita tuh harus bisa kerja keras, kita harus bisa gak usah mikirin gengsi, gak usah mikirin ego ya. Selagi ada apa, udah kita kerjain aja gitu. Itu kan kita proses ya gitu. Berarti di awal-awal Mbak juga pernah ngerasain gengsi, insecure gitu juga ya Mbak ya? Loh, sering. Iya, dulu ya pun aku juga sama seperti teman-teman gitu kayak aduh insecure apalagi waktu itu awal konten kan. Jadi awal mungkin ini ngapain sih kayak apa namanya bikin-bikin video nggak jelas kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak usah mendengarkan omongan orang yang nggak berkontribusi di hidup kita gitu loh. Jadi itu sekedar apa ya nyinyiran gitu loh Mbak ya, jadi nggak usah didengerin, pokoknya kamu tuh fokus sama diri kamu sendiri gitu loh, upgrade value kamu gitu loh. Jadi nggak usah peduliin omongan orang yang nggak berkontribusi ya Ngapain Mbak ya? gitu kan. Iya, kadang-kadang juga mereka iri karena kita udah ada di titik ini. Daripada iri mending imbangin ya, nah itu kita malah bertemu bersama bos gitu loh. Oke, malah ya. bisa berkolaborasi ya Mbak Iya, ya? ngapain iri-iri, aku juga heran loh, kok ada yang iri tuh ngapain gitu loh. Daripada iri tuh mending kalian itu deketin atau teman kalian yang kalian iriin gitu aja, gimana caranya sih Mbak kayak kok bisa kayak kamu kayak gitu, dia malah lebih welcome, dia malah Betul lebih banget. ngasih tahu oh nanti kamu gini-gini diarahin gitu loh, daripada iri-irian buat apa ya kan. Mending tumbuh bersama ya Mbak Yes, ya? of course, betul ya Mbak ya. Tapi ada itu. Ada itu Mbak. Ya di semua bidang pasti ada lah kayak gitu, pasti ada, cuman bagaimana cara kita menyikapi aja sih Mbak ya itu. Oke, selanjutnya nih Mbak. Dalam perjalanan Mbak, itu tuh siapa sih orang yang mendukung Mbak? Oke, yang mendukung itu sih sebetulnya sebelum kita mendukung ya, sebelum kita fokus ke mendukung adalah diri kita sendiri gitu. Jadi sebelum ada orang yang mendukung, seharusnya kita harus mendukung diri kita sendiri gitu. Dari apa? Dari mindset kita sendiri gitu. Ketika kamu sudah bertumbuh ya kan, ketika kamu sudah menghasilkan, oh ini nih dari hasil konten itu banyak orang yang akan mendukung dan banyak orang yang akan tanya gitu, gimana sih caranya gini-gini gitu. Cuman untuk awal-awal waktu itu ya dari keluarga tentunya alhamdulillah mendukung waktu itu, meskipun dari keluarga sendiri nggak ada loh Mbak yang konten kreator itu. Oh, berarti baru Nggak Mbak ada, ya? mereka pun kayak agak bingung awal-awalnya loh, ngapain toh kamu nih kok cuman ngonten happy itu ngapain Main gitu HP loh. terus gitu. Cuman ya gini teman-teman ya, emang kadang ketika kita memulai proses sesuatu tuh emang perlu diremehin dulu Mbak ya kan, kayak perlu direndahin dulu, tapi ketika kamu sudah mendapatkan hasilnya atau kamu sudah mendapatkan oh ini nih hasil yang aku capai dari konten, semua orang tuh akan memvalidasi gitu. Jadi gak usah merasa insecure, pokoknya fokus sama dirimu sendiri, lakuin apa yang kamu suka ya kan, fokus untuk upgrade diri kamu kayak gitu. Oke. Nah, Iya. dalam proses kreatif lebih sulit menjaga konsisten atau idenya Mbak? Oke, lebih sulit konsisten apa ide? Padahal itu saling bersangkutan itu. Yang pertama itu adalah konsisten ya. Itu biasanya tuh paling susah itu adalah konsisten gitu. Jadi di mana kita kayak udah ngerasa capek, ngerasa lelah, tapi balik lagi kita harus selesaikan apa yang kita mulai. Jadi kita harus konsisten. Kalau untuk ide itu memang harus dicari dan harus kita riset ide-ide yang perlu kita bikin untuk konten ke depan. Gimana kita harus riset juga tren-tren sosial media yang sekarang lagi hype ya, lagi booming itu apa aja, lagi tren itu apa aja gitu. Jadi mereka itu emang saling berkaitan gitu loh. Oke, jadi Mbak tuh setiap bikin konten juga tetap update ya Mbak ya dengan hal-hal yang terkini Iya, gitu. harus itu Mbak ya. Oke. Harus Boleh dong Mbak update. dicontohin kayak apa sih biasanya Mbak bikin konten personal branding atau tentang inspirasi-inspirasi Mbak di Instagram? Oke, kalau misalnya aku itu fokus ke ini sih Mbak, ke perjalanan diri aku sendiri sih gitu ya. Jadi kayak gimana caranya, kayak awal itu aku cerita Mbak kayak storytelling gitu, kayak awal-awal mulai aku kuliah itu aku yang pemalu, yang introvert gitu, sampai akhirnya bisa sampai ke titik sekarang gitu loh. Jadi aku sharing-sharing kepada teman-teman dan dari teman-teman itu juga banyak relate. Loh Mbak, aku juga sama ya Mbak, aku tuh kayak dulu tuh kayak insecure banget. Aku bingung, aku kalau ngomong kayak gini tuh
masih gagap-gagap kayak gitu. Jadi dari mereka itu kayak banyak yang dapetin insight-nya gitu kan. Banyak, ada juga yang beberapa kali DM Mbak itu kayak, Mbak makasih ya Mbak, lewat konten kamu tuh aku jadi bisa lebih percaya diri. Jadi berdampak ya untuk orang lain Dari ya situ Mbak kayak ya. aduh terharu dong Mbak ya, kayak Kalau oh sudah berdampak. ternyata konten yang kita buat, konten yang kita bikin itu banyak menghasilkan manfaat dan ya ada impact-nya sih Mbak untuk ke depan gitu. Oke, menurut Mbak, makna dari berdampak itu apa Mbak sebagai seorang content creator? Oke, pertanyaan bagus banget nih ya. Kalau untuk makna berdampak adalah gimana caranya kita bisa bermanfaat ya Mbak bagi orang Iya, lainnya. betul. Jadi ketika kita bikin konten dan konten itu dilihat oleh orang lain, jadi mereka tuh kayak mendapatkan manfaat dari itu. Kayak yang tadi gitu. Ketika kita bikin konten ini gitu. Jadi orang-orang tuh lebih tahu, oh ternyata di dunia pendidikan itu kayak gini ya Mbak. Jadi orang yang awalnya nggak tahu, setelah nonton konten kita akhirnya tahu dan akhirnya penasaran. Nah, itu berdampak ya Mbak menurut aku. Gitu. Dan banyak juga yang nge-DM yang kayak relate gitu loh Mbak sama apa yang kita bikin gitu loh. Oh jadi awal-awal mula bangun personal branding tuh memang kayak gitu ya Mbak. Kita emang gak apa-apa Mbak kalau misalnya dihujat loh, gak apa-apa, gak masalah. Itu bagian dari proses. Gitu. Oke. Nah, Mbak ada mimpi nggak sih atau project besar yang Mbak Arsa pengen wujudin sebagai content creator? Pertanyaan bagus Apa banget nih? ya. Project besar dan juga apa tadi? Mimpi. Mimpinya ya. Jadi gini teman-teman, karena sekarang nih saya ini fokusnya kan emang di bidang edukasi personal branding dan juga public speaking ya, yang khususnya membantu nih buat teman-teman semua yang masih kebingungan perihal itu. Kalau misalnya ditanya mengenai dampaknya, mengenai apa namanya mimpi besarnya, itu aku pengen ngebangun ya sebuah komunitas yang terutama yang ada di Unisnu ini, yang dimana di situ kita bisa saling belajar dan saling sharing gitu Mbak. Dan kebetulannya banget komunitasnya ini udah jadi Mbak, udah Wah, jadi, luar kita biasa baru sekali. launching ya. Namanya apa? Namanya tuh Uni Creator teman-teman. Jadi itu berfokus di mahasiswa Unisnu ini sendiri gitu. Jadi di sana teman-teman kalian bisa follow dulu ya Instagramnya ya di Uni Creators ya. Nah di situ itu kita tuh biasanya tuh kita saling sharing Kak di situ ya. Dan para anggotanya ini nggak cuma aku aja ya, tapi dari berbagai orang-orang hebat keren lainnya yang ada di Unisnu ini gitu. Jadi di situ kita bisa saling sharing dan di situ nggak ada yang namanya lebih tinggi dan nggak tahu. Kita sama-sama merangkul gitu ya. Kita nggak ada senioritas gitu, nggak ada. Kita sama-sama saling merangkul. Justru ya malah di situ teman-teman itu bisa dikasih insight mengenai kayak pengalaman kerja ke depan gitu ya, hal-hal yang misalnya kita nggak tahu di perkuliahan kita akhirnya tahu kayak gitu. Itu udah ada namanya itu Uni Creator. Jadi di situ kita bisa saling sharing mengenai apa sih yang diinginin gitu Kak. Mbak misalnya aku tuh pengen ini loh Mbak, pengen belajar mengenai cara bikin konten, bisa ya gitu. Jadi aku pengen belajar mengenai ini Mbak, mengenai apa namanya cari-cari beasiswa di Unisnu tuh ada di situ, ada semuanya. Cara masuk komunitas itu tuh gimana Mbak? Ada syarat-syarat tertentuannya nggak Mbak? Apa harus Unisnu syaratnya doang? ada syaratnya, ada. Yang pertama adalah manusia hidup ya Mbak ya. Itu pertama. Jadi Manusia intinya hidup. maksudnya apa? Maksudnya di situ nggak ada syarat apapun. Yang penting apa? Yang penting niatnya gitu. Jadi luar Unisnu juga boleh bergabung. Ya boleh. Nggak ada batasan umur nih Mbak? Nggak ada, tapi untuk fokusnya kita emang di ruang lingkup Unisnu aja sih ya gitu. Oh, di lingkup Cuman di luar Unisnu juga ini. bisa. Gitu. Kalau misalnya untuk kita mau gabung nih, kita harus mengontak siapa nih Mbak? Oh, langsung aja DM. DM Mbak Di situ Arsa ada ya? adminnya. Oh, bisa DM aku juga bisa, Bisa atau juga. langsung ke DM ke Uni Creatorsnya juga bisa gitu. Jadi menurut aku itu sebuah komunitas yang positif banget ya teman-teman, yang dimana kalian itu bisa sharing mengenai masalah kalian kayak, Mbak aku tuh kayak bingung ya Mbak, di sini tuh kayak aku nggak punya teman, nggak punya gini. Oke, kita cari tahu masalahnya di mana. Masalahnya adalah satu, kamu kurang pede, kamu kurang percaya diri. Nah dari situ kita bisa sharing-sharing mengenai insight yang kita punya kepada teman-teman mahasiswa sendiri gitu. Jadi itu sebuah komunitas yang untuk grow ya Mbak ya, untuk bertumbuh gitu. Oke. Di dalam komunitas itu tuh kegiatannya rutinan atau bulanan atau gimana Mbak?
Oke, kalau untuk kegiatannya itu biasanya tuh untuk 1 minggu tuh kita meet ya beberapa kali gitu untuk sharing-sharing, dan di situ juga ada berbagai macam kegiatan yang menarik lainnya. Tapi itu masih rahasia ya. Kalau Wah, mau harus tahu join dulu. harus join dulu gitu. Gitu, berarti kegiatannya mingguan ya Mbak ya? Eh, Aktif Mingguan. banget ya berarti Mbak ya? Ya harus, ibaratnya gini ya teman-teman ya, selagi kita masih muda, ya selagi kita masih sehat, pokoknya tuh terabas aja apa yang di depan kalian gitu loh. Mencoba hal-hal baru ya Mencoba Mbak ya? hal baru itu penting banget, nggak usah takut, nggak usah minder, pokoknya kamu coba aja dulu. Meskipun pada hasilnya tidak berhasil, gagal atau bagaimana itu nggak masalah, itu adalah bagian dari proses gitu. Jadi kalau bisa ya buat teman-teman yang masih kuliah ya, pokoknya tuh barbarin ya, jor-jorin kalian di perkuliahan gitu. Ikut komunitas apa aja, ikut kerjaan apa aja gitu. Tapi jangan lupa untuk fokus utamanya ya di perkuliahan. Perkuliahan. IPK-nya jangan sampai turun banget kayak Harus gitu. diprioritaskan ya Mbak ya? Iya, Timbang yang betul lain. banget. Oke. Nah, tips dong Mbak untuk orang-orang yang mau memulai. Mulainya tuh dari mana sih? Kan tadi kita sudah bilang kalau mulai aja dulu. Tapi mulainya tuh dari mana? Kita harus mempersiapkan apa? Pasti kan kita dalam membuat konten harus ada persiapan juga ya Mbak ya. Yes. Nah itu tuh bagaimana Mbak tipsnya dari Mbak Arsa? Asik, oke. Pertanyaan bagus ya. Tips kita sebenarnya harus mulai dari mana gitu ya. Mulailah dari niat dulu ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman tuh nggak usah bingung, Mbak aku pengen mulai ya kayak tadi, Mbak aku pengen mulai tapi HP ku nggak prepare loh gitu loh. So aku pengen mulai tapi nanti backgroundnya masih jelek, aku masih gagap-gagap. Gak sampai kalau kayak gitu loh. Jadi apa, niat dulu, mulai dulu. Awal-awal kayak gini, latihan aja. Buka HP-nya, semuanya kan udah punya HP kan, buka HP-nya, buka kamera depan, terus latihan ngomong. Halo guys gini, atau ngevlog atau Ada apa in my segala life gitu ya Mbak ya di macam. TikTok. Nah mulailah dari situ, ketika teman-teman sudah terbiasa ngonten, barulah kita cari idenya dulu, kita cari konsep ke depannya, mau tak konsep kayak gimana ya Mau gitu. fokus di mana? Jadi semuanya itu terkonsep tapi melalui proses dulu gitu. Jadi nggak langsung siap banget gitu ya Mbak ya? Nggak bisa langsung siap banget. Meskipun teman-teman mau ngonten, tapi ngontennya semisal ya, Mbak, tapi ini ya suaraku masih pelukuk-pelukuk, nggak apa-apa, posting aja. Posting aja. Jadi setiap kali kita berproses ya teman-teman, kita akan mengalami kendala-kendalanya di situ, di proses itu. Nah, di proses itu, kendala-kendala itulah yang kita evaluasi dan untuk lebih baik ke depannya gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mbak. Oke, ada lagi. Iya, kalau bisa Mbak sampaikan satu pesan nih buat teman-teman yang mau memulai, gimana nih Mbak? Oke, kalau misalnya untuk teman-teman yang mau mulai apa nih di bidang konten kreator ya. Iya betul. Di bidang konten kreator itu yang pertama tadi ya niat. Ya, yang kedua itu kalian harus punya public figure yang kalian idolakan gitu loh. Jadi itu sebagai contoh kedepannya kalian tuh pengen kayak gimana sih, influencer mana yang ingin kalian ikuti gitu. Jadi kayak jadi pedomannya gitu loh. Role modelnya ya Mbak ya? Role modelnya itu siapa gitu. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua dari role modelnya kalian udah dapet nih, yang kedua langsung aksi, langsung mulai gitu loh, langsung mulai gitu. Bikin konten apa ya Mbak? Aku pengen bikin konten masak-masak, ya udah pegang HP-nya, pegang bumbu masaknya, rekam. Nah udah rekam, dari situlah nanti kita bertumbuh. Setelah kita rekam, kita belajar editing nih ya kan, kita belajar editing, kita ngasih efek-efek kayak gitu. Nah setelah udah selesai, kira-kira belajar lagi ya gitu, kira-kira tren apa ya yang lagi viral ini untuk masak-masak gitu. Jadi mulai aja dulu gitu, gak usah nunggu apapun, mulai aja dulu. Nanti ketika kalian sudah mulai berproses, itu kita baru menemukan hal-hal yang baru gitu. Jadi kita menemukan problem-problem yang baru yang akhirnya kita bisa evaluasi ke depannya gitu. Jadi setiap jadi jangan lupa, jangan sampai menyerah gitu loh ya. Jangan sampai patah semangat. Ketika kalian udah semangat nih, menggebu-gebu yang Mbak ya di awal. Wah, aku udah gitu. Terus tiba-tiba di pertengahan nih ada masalah atau tiba-tiba down. Nah, itu nggak apa-apa. Sebenarnya kalau down tuh nggak apa-apa, orang kita manusia ya, bukan malaikat ya Mbak ya. Jadi nggak apa-apa kita down itu. Cuman bagaimana kita bisa menanggapi rasa down itu, kita bisa bangkit lagi untuk lebih baik lagi daripada hari sebelumnya. Jadi semuanya itu akan berlalu. Kita sudah melalui hal-hal yang buruk kayak gitu ya,
pokoknya di situasi ini aku tuh gak kuat banget, Mbak. Aku udah capek, kayak ibaratnya dunia tuh udah gak adil gitu loh. Perlu diketahui semuanya itu akan berlalu, teman-teman. Misal kamu lagi ada masalah sama siapapun, masalah keluarga, everything itu, semuanya itu akan berlalu gitu. Jadi jangan terlalu terpaku pada fokus down-nya itu, karena semuanya akan berlalu. Let's say kita akan berlalu dari hari itu dan kita akan bisa bertumbuh gitu. Ya teman-teman, jangan menyerah ya. Aku nggak akan kasih semangat, nggak semangat ya enggak ya, tapi jangan sampai menyerah ya. Meskipun itu di titik terakhir kamu jangan sampai menyerah gitu. Jangan sampai menyerah dan selesaikan apa yang sudah kita mulai ya, Mbak. Gitu. Jangan terputus di tengah gitu. Kita harus tanggung jawab dengan diri kita sendiri kan atas apa yang kita sudah mulai gitu. Jadi ya selesaikan apa yang kamu mulai, itu penting gitu. Oke, terima kasih. Wah, seru banget ya teman-teman obrolan kita bareng Mbak Arsa. Terima kasih untuk Mbak Arsa. MC Mbak Osnya ini, ya ampun. Ya ampun. Gemes banget deh. Aduh. Terima kasih untuk Mbak Arsa sudah hadir di podcast Pesona Wanita. Dan juga untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton tayangan hari ini. Jangan lupa juga saksikan episode-episode selanjutnya di Pesona Wanita, ruang inspirasi untuk para perempuan hebat. Saya Uliana Umifah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.